Nah, tapi sebelum kita mulai, kita bakalan berdoa dulu biar ilmu yang didapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita, nggak cuman stop di UTBK doang, tapi juga buat sesama, terus juga mungkin bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa tidak dibatasi. Nah, di sini aku seperti biasa ya, kalau jelasin materi, itu ada alurnya kan. Nah, gimana cara mainnya kita di sini? Cara mainnya kita di sini adalah, pertama, kita harus tahu dulu definisi dari apa yang kita bahas, understanding the definition. Yang kedua, aku bakal memaparkan contoh-contoh. Nah, contoh-contoh itu nanti kita analisis dan kita diskusiin bareng. Nah, yang kelima tentunya practice. Nanti di akhir ada post-test gitu. Nah, sekarang kita menuju ke definisi dulu. Let's go. Nah, di sini kita punya materi yang bakal kita bahas tentunya hari ini, yaitu penalaran analitis. Kita harus tahu dulu nih, apa sih penalaran analitis itu? Ya kan, biar bisa jawab, biar bisa paham esensi kita belajar ini tuh apa gitu loh. Jadi kita split ya, kita bagi ada penalaran, ada analitis. Nah, penalaran itu adalah suatu sistem berpikir ya. Jadi di sini kita berpikir. Berpikirnya pakai suatu alat yang namanya logika, logik. Nah, jadi penalaran itu menggunakan logika atau nalar. Nah, kita mikir pure, murni mikir. Nah, mikirnya itu jangan ditambahkan oleh asumsi. Dalam berlogika itu kan haram ya hukumnya kalau kita berasumsi. Nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar pure dari data yang ada, kita olah pakai logika. Nah, nanti di sini analitis itu adalah sifatnya menganalisis, menganalisa. Kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan, apa sih yang harus diselesaikan. Nah, itu. Jadi ada dua keyword, logic dan analisis. Sifat materi ini tuh ya itu tadi, ada masalah ya, masalah, terus kita selesaikan dengan alatnya tadi apa? Logic atau logika. Nah, kita selesaikan dengan logic dan kita akan menghasilkan kesimpulan, conclusion atau kesimpulan yang nantinya akan membawa kita ke penyelesaian masalah, yaitu problem solving. Nah, jadi sekali lagi, esensi dari kita belajar penalaran analitis adalah kita belajar gimana sih caranya kita menerima sebuah data. Dari data tersebut, kita bakal mengolahnya dengan logika kita sedemikian rupa berdasarkan data yang ada, hingga kita sampai kepada conclusion atau kesimpulan. Dari kesimpulan yang ada, akhirnya kita bisa sampai ke sini, problem solving atau pemecahan masalah. Oke. Nah, jadi pentingnya apa sih belajar ini biar kita lebih dapat lagi esensi dari belajar penalaran analitis ini? Ya, pentingnya itu banyak ya, nggak terbatas cuma buat jawab soal UTBK doang. Misalnya kita ada permasalahan kayak di sekolah atau di rumah mungkin, misalnya ada tugas nih, banyak misalnya, tapi ternyata tugas-tugas itu deadline-nya ada jaraknya gitu. Itu bisa disusun, di-sort. Terus dari situ kita melakukan analisis dari data yang ada, kira-kira tugas mana nih yang diselesaikan dulu. Itu sesimpel itu kita udah melakukan penalaran analitis. Gitu. Jadi setiap kita berpikir, dalam setiap kita men-scan data gitu, membaca data itu kita melakukan analisis atau analisis yang tadi. Oke. Lanjut, kita bakal masuk ke contohnya.
Nah, examples. Di sini aku nyediain 4 contoh. Nah, 3 contohnya bakal kita bahas bareng-bareng dan satu soalnya itu bakalan bonus buat siapa yang mau jawab. Oke. Nih, anggap aja bintang ini tuh kayak levelnya. Nah, example 1 tuh levelnya 1, example 2, 2, example 3, 3. Oke. Nah, di sini aku punya soal dengan nama-nama. Nah, jadi ada 4 orang, Ray, Milo, Bomi, dan Kishi. Oke, ingat-ingat dulu namanya. Nah, terus ada informasi, mereka adalah teman dekat. Nah, ternyata di kalimat kedua kita bisa nemuin lagi informasi. Mereka tinggal berdekatan satu sama lain. Terus ada lagi, setiap harinya Bomi selalu berangkat paling pagi. Dan Milo tidak mungkin berangkat sebelum Kishi. Nah, ini datanya ya, informasinya. Informasi yang diterima apa aja? Ada Ray, ada Milo, ada Bomi, ada Kishi. Mereka tinggal deketan. Terus juga ada lagi aturannya. Kalau Bomi itu selalu paling pagi. Berarti Bomi itu selalu pertama lah. Terus yang kedua, Milo itu nggak mungkin berangkat sebelum Kishi. Itu datanya atau fakta-faktanya ya. Nah, masalahnya di sini adalah Kishi melihat seseorang berangkat setelah Bomi. Nah, Kishi melihat seseorang berangkat setelah Bomi. Ditanya, siapakah seseorang itu? Nah, di sini kita perlu menganalisis dari data-data yang udah ada. Kira-kira siapa sih yang berangkat setelah si Bomi? Gitu. Nah, ini tuh penalaran analitis itu serunya kenapa? Karena rasanya tuh kayak kita main game. Kita nge-solve sesuatu, memecahkan sesuatu. Jadi buat dapat suatu pemecahan masalah tadi sama kesimpulan gitu. Adakah yang mau mencoba menjawab? Aku, Kak. Boleh, silakan sebut nama dulu ya. Luna. Oke, silakan. Ray bukan, Kak. Oke, Ray, alasannya? Kan Bomi selalu berangkat paling pagi. Lalu Milo tidak mungkin berangkat sebelum Casey. Berarti Milo setelahnya Casey. Itu diantaranya berarti Ray. Oke, correct ya. Bener banget. Nah, jadi kita itu mulai dari sini. Tadi kata teman kalian bahwa si Bomi kan paling pertama. Berarti ini pertama Bomi. Nah, terus ada 4 orang kan mereka. Kita tulis urutannya 3, 4. Nah, Milo nggak mungkin kan sebelum Kishi. Pasti berarti si Kishi duluan kan. Kenapa 2 dikosongin, Kak? Kenapa tuh? Karena tadi kan dia bilangnya ada seseorang yang berangkat setelah Bomi. Milo pasti terakhir. Karena pasti dia setelah Kishi. Ya udah berarti jawabannya Ray. Gitu. Enak ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini agak panjang. Kita coba baca pelan-pelan sambil dicoret-coret. Di komplek Durian Jatuh terdapat 4 orang ibu-ibu. Nah, 4 orang lagi ya. Kita tandain. Yang merupakan anggota PKK. Suatu hari nih, mereka diskusi acara TV kesukaan mereka. Oke, tahulah ya ibu-ibu suka nonton TV. Nah, di sini Bu Siti tuh bilang, aduh aku sukanya tuh Ikatan Cinta. Nggak suka banget sama Dunia Terbalik. Nah, dia nggak suka sama Dunia Terbalik, tapi dia suka Ikatan Cinta. Terus Bu Aisyah tuh nambahin, dia bilang, aku sukanya sih tukang ojek pengkolan, tapi kalau kalian ngajak Ikatan Cinta juga oke-oke aja gitu. Terus Bu Dia tuh bilang, dia nggak mau, dia menentang keras nonton Ikatan Cinta sama tukang ojek pengkolan. Karena apa? Karena dia lebih suka Dunia Terbalik. Nah, jadi si Bu Dia ini lebih prefer nonton Dunia Terbalik daripada
Ikatan Cinta sama Tukang Ojek Pengkolan. Nah, terus Bu Ratna ini dia mungkin nggak terlalu suka nonton TV, tapi dia sering nonton Amanah Wali karena sering diajakin juga sama temennya dia yang tadi nggak mau nonton Ikatan Cinta sama Tukang Ojek gitu. Nah, itu datanya atau fakta-faktanya. Nah, sekarang soalnya atau masalahnya, kalau mereka tuh mau nonton bareng, ya nobar. Terus sepakat mau nonton acara yang sama, iyalah nonton bareng masa acaranya beda-beda gitu kan. Nggak seru banget. Nah, sekarang di sini masalahnya, kira-kira acara apa sih yang bakal mereka pilih? Nah, datanya tadi ibu-ibunya ada 4. Acara TV-nya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, ada Ikatan Cinta, ada Dunia Terbalik, Tukang Ojek Pengkolan, ada juga apa ini? Amanah Wali. Ada acara-acaranya lah gitu. Kira-kira apa nih yang mereka pilih? Oke, aku kasih kalian kesempatan untuk menelaah soal. Terus nanti kalau ada yang mau jawab, langsung on mic aja, Kak. Aku mau jawab gitu. Silakan. Kamu jawab boleh. Boleh? Sebutin nama dulu ya. Iya. Zara. Oke, Zara. Mereka bakal nonton Amanah Wali karena kan ada yang nggak suka Ikatan Cinta, ada juga yang nggak suka Dunia Terbalik, nggak suka Tukang Ojek Pengkolan, ya kan? Jadi yang paling aman Amanah Wali, jadi kayak semuanya bisa nonton, kayak ayo-ayo aja gitu. Oke, correct. Well done, bener ya. Tadi kata Zara itu judulnya adalah Amanah Wali. Nah, kenapa tuh gitu? Nah, kita coba ya, kita bikin apa sih namanya, kayak skemanya gitu. Nah, jadi kita punya 4 orang ya, Ibu Siti, Bu Aisyah, Bu Diah, sama Bu Ratna. Ini tontonannya nih, Ikatan Cinta, terus ada Tukang Ojek ya, Tukang Ojek, ada Dunia Terbalik, terus ada Amanah Wali. Tadi kan si Bu Siti kan bilangnya mau nih nonton Ikatan Cinta. Tuh. Tapi nggak mau nonton Dunia Terbalik. Nah, terus si Bu Aisyah bilang, oh aku sih sukanya nonton TOP gitu. Tapi kalau nonton Ikatan Cinta juga nggak masalah. Oke. Nah, terus Ibu dia bilang dia maunya nonton Dunia Terbalik dan nggak minat Ikatan Cinta dan TOP. Bu Ratna, dia nggak punya kesukaan gimana-gimana, tapi dia sering nonton Amanah Wali karena sering diajakin Budia. Budia sering ngajakin, itu menandakan Budia juga fine kalau mau nonton ini. Yang lain juga nggak nyebutin kira-kira bakal apa sih ibaratnya bakal konflik nggak kalau nonton Amanah Wali. Mereka kan nggak ada mention tuh, nggak mau nonton. Ya udah berarti mereka fine-fine aja. Kenapa nggak TOP? Bener kata teman kalian tadi, karena ada yang nggak setuju nih. Seandainya Bu Siti fine-fine aja nonton TOP, tapi Bu Dia nggak fine, jadi no. Ikatan Cinta, si Bu Dianya yang nggak fine, no. Bu Dianya pemilih banget. Terus Dunia Terbalik, Bu Siti yang nggak fine. Oke, berarti eliminasi. Tinggal Amanah Wali. So, dia, ibu-ibu PKK ini memutuskan untuk nonton ini. Problem solved. Masalah selesai. Gitu. Seru kan?
biasanya pengenalan analitis ini emang makan waktu buat menganalisa, tapi ini tuh seru banget ngerjainnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang level 3. Nah, di sini kita punya 3 orang. Tadi kan udah 4-4, sekarang 3. Ada 3 orang, namanya Sagita, Alicia, sama Gracia. Mereka memutuskan untuk belajar bareng buat ujian. Nah, terus mereka milih 4 dari 9 materi yang ada. Kenapa? Ya mungkin keterbatasan waktu ya. Kalau belajar bareng kan harus diskusi, jadi butuh waktu yang lebih banyak. Jadi mereka cuma ngambil 4, sisanya ya belajar sendiri gitu. Gitu ceritanya. 9 materi itu dikasih label J, K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Oke, dilabelin nih materinya. Ada ketentuan, ya. Kalau dalam belajar materi itu kan pasti ada bab-bab yang bersambungan. Misalnya, kita nggak bisa lanjut belajar logaritma kalau belum paham eksponen, misal. Nah, maka dari itu, lahirlah ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Materi L, M, dan O harus dipilih satu. Nah, jadi minimal dalam pilihannya itu harus mencantumkan L, M, dan O. Terus, kalau kita milih N, kita harus milih juga J. Karena saling berkaitan. Kayak tadi aku bilang, contohnya eksponen sama logaritma. Itu nggak bisa dipisahin tuh, harus ada di basicnya. Terus, P dan K, kalau milih P dan K itu harus bareng sama O. Terus, Q juga harus bareng L. Masalahnya, Sagita tuh nggak mau belajar K sama R. Karena bakal makan waktu. Mungkin materinya banyak ya. Berarti K dan R itu eliminasi. Dia nggak mau tuh belajar K dan R. Kebetulan R ini nggak ada syaratnya di sini. Jadi kita abaikan aja. Nah, karena menurutnya akan memakan waktu lama. Nah, kira-kira mereka bakal milih materi apa aja. Kebetulan ini soalnya aku bikin pilihan ganda, jadi ada pilihannya di sini. Nah, tadi syaratnya adalah kita harus milih salah satu dari L, M, dan O. Kalau kita milih N, kita harus milih J. Terus, kalau kita milih P dan K, kita harus milih O. Kalau kita milih Q, kita harus milih L. Sagita nggak mau belajar materi K. Oke, red. Kira-kira apa yang bakal mereka pilih? Mau jawab lagi. Boleh? Yang A. Namanya Sam? Oh, Zara. Oke, Zara lagi. Oke, lanjut. Yang A, JLNQ. Karena kan kalau misalnya dia milih P, berarti otomatis ada K, terus ada O, ya kan? Terus kalau R, itu nggak ada syaratnya. Jadi yang nggak ada tuh cuma JLNQ. Oke, bener ya. Jadi jawabannya adalah A, card A. Kenapa? Ya tadi itu kita lihat deh kalau kita mengabaikan, bukan mengabaikan sih, kalau kita nggak terfokus sama fakta tadi, tapi langsung eliminasi ke jawabannya aja. L, M, N, Q. Ingat, N harus diambil sama J. Ini nggak ada J, ya udah langsung eliminasi. Ini J, M, P, Q. Q kan harus sama L tuh, di sini nggak ada L. Oke, eliminasi. Lihat lagi nih, Q sama L. Oke, udah Q sama L. L udah dipilih, oke. Tapi P nggak ada O-nya. Oke, eliminasi ya. Nah, terus J, M, N, Q. N oke, J oke. Tapi apakah Q ada L? Nggak ada, eliminasi. Udah, jawabannya A. Begitu. Oke, udah nih. Udah selesai 3 soal.
Aku sekarang mau kalian ngerjain satu soal yang fun, seru juga, nggak kalah serunya. Dan kasih kesempatan buat kalian menganalisis sendiri tanpa aku bacain soalnya, tanpa aku paparin poin-poinnya. Oke. Nah, silakan. Sorry. Nah, kalau ada, ya ampun, kalau ada yang mau jawab, langsung on mic aja, sebutin nama, dan jawab. Kak, saya mau coba jawab, Kak Atira. Oke. Jawabannya tidak dapat ditentukan karena pada soalnya itu tidak ada yang menjelaskan mengenai kaos, warna kaos. Oke, kamu jawab tidak dapat ditentukan. Oke, aku kasih kesempatan buat 3 orang. Tadi udah 1, berarti tinggal 2 lagi. Ada yang mau jawab lagi? Aku, Kak. Oke, mention nama? Elza, Kak. Oke, silakan. Kalau aku kayaknya jawabnya hijau. Soalnya kan di soalnya diketahui bahwa setidaknya salah satu dari mereka berkata bohong. Berarti bisa aja dua-duanya bohong. Artinya yang bilang Ira dia itu sebenarnya Ari, dan yang bilang Ari dia itu sebenarnya Ira. Oke, well done. Aku simpen jawabannya. Last, siapa yang mau? Ayo guys. Ayo, jangan malu-malu. Keluarkan suaramu. Kalau sama jawabannya nggak apa-apa. Apakah sama dengan jawaban teman kalian tadi yang hijau atau yang tidak dapat ditentukan? Itu nggak apa-apa. One more. Is that it? Udah? Segitu aja yang jawab? Ini partisipannya lumayan loh. Maksudnya cuma Kak. Kebanyakan komen di chat, Kak. Oh alah. Iya, bentar. Pak lihat dulu. Sama Kak, sama-sama hijau. Oh iya, Ding. Sorry, aku nggak lihat. Makasih ya udah ngasih tahu. Oke, jadi pada jawab C ya. Oke, mostly jawab C ya. Kita bahas deh. Kita bakal bahas. Nah, ini tuh
kita harus paham bener ya maksud soalnya itu apa. Ada si merah nih bilang aku Ira, terus yang pakai hijau bilang aku Ari. Salah satu dari mereka adalah Ari, salah satunya lagi Ira. Kita nggak tahu tapi ini beneran Ari atau Ira atau enggak. Yang penting satunya Ari, satunya Ira. Diketahui setidaknya salah satu dari mereka berkata bohong. Salah satu. Ini bisa diartikan juga setidaknya salah satu itu kan minimal satu ya. Boleh nggak lebih? Boleh. Oke, di situ satu. Terus, apakah warna kaos yang dikenakan Ira? Sekarang, aku mau nanya nih, mungkin nggak kalau cuma salah satu yang bohong? Gak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena bertentangan yang pertamanya, Kak. Ya, jadi kalau misalnya si merah nih bohong, dia bilang aku Ira, berarti mereka sama-sama Ira dong, ya kan? Iya kan nggak mungkin dua nama dalam satu orang gitu. Nah, that's it. Jadi kita harus teliti ya dalam membaca soal. Berarti dia boleh lebih dari satu kan yang bohong. Ya udah, berarti kemungkinan dua-duanya bohong. Nah, oke. Di situ datanya. Ini kita nggak berasumsi. Kenapa kita nggak disebut berasumsi? Karena di soalnya itu setidaknya salah satu dari mereka berkata bohong, minimal satu. Tapi mungkin nggak cuma satu yang bohong. Nggak mungkin. Ya udah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, both of them, dua-duanya itu berbohong. Nah, kalau udah tahu nih, oh dua-duanya bohong nih, ya udah tinggal di switch informasinya. Berarti ini Ari, berarti ini Ira. Nah, problem solved. Jadi, baju apa yang dipakai Ira? Hijau. Mau nanya boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya kita lihat dari urutan penyebutan soal pertama, misalnya kan kayak Ari dulu nih yang disebutin, berarti Ari yang di sebelah kiri. Terus yang sebelah kanannya Ira itu bisa nggak? Oke, ini kebetulan ya, inconvenience itu sesuai sama urutan soalnya. Nah, soal boleh atau enggak, tentu saja enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena di sini kan cuma bilang informasinya salah satu dari mereka adalah Ari dan satunya lagi Ira. Itu belum tentu menjelaskan dari gambar ini bahwa oh ini Ari, ini Ira. Belum tentu. Jadi enggak boleh ya. Bakal menjawab? Oke. Itu tadi jawabannya hijau. Kita harus screen-nya, screen di tempat saya hitam. Kalau yang lain kelihatan nggak screen-nya? Oh, udah. Oke, normal ya. Oke. Oke. Sudah guys, cuman itu. Cuman itu materinya. Jadi intinya ya itu tadi menganalisis, menseleksi data gitu-gitu doang kok. Ya, intinya teliti benar. Intinya tuh teliti dan jangan berasumsi. Udah, itu aja. Oke, so far apakah ada pertanyaan? Ya, baca soalnya kudu lengkap. Exactly. Cara cepat? Nggak ada sih. Menurutku namanya juga menganalisa ya. Jadi kita nggak punya cara cepat. Tapi kita bisa simplify atau mensimplifikasi. Kayak sejauh yang aku lakuin tadi kan kita, ibaratnya bikin tabel gitu. Bikin bagan, bikin list. Yang bikin soal itu nggak padat lagi gitu loh. Jadi lebih mudah menyimpulkannya. Gitu.
I'm sorry to disappoint you. Kalau aku nggak berpengalaman, aku nggak ikut UTBK soalnya. Kebetulan kemarin aku SNM. Oh, iya, durasinya sebentar. Gimana biar bisa cepet jawab? Ya itu tadi, kita bisa skimming tuh. Baca cepet, terus langsung sambil baca itu menurutku langsung kumpulin informasinya, langsung di list informasinya. 1, 2, 3, 4, apa aja yang penting, apa aja yang enggak, gitu loh. Terus dari informasi itu, udah simpulin. Gitu sih menurutku. Biasanya soal-soal kayak gini tuh nggak banyak muncul, maksudnya nggak sampai 3 nomor, paling cuma 1 nomor. Bahkan UTBK kemarin mungkin ada yang nggak dapet. Ya, amin. Sebagai teman SNM. SNM rata-rata raporku berapa ya kemarin? Kayaknya nggak nyampe 86 deh. Kayaknya 85-an. Wah, banyak banget pertanyaannya. Kakak kan SNM, cara bisa belajar ini gimana, Kak? Aku sebelum SNM itu belajar UTBK, iya. Ikut tryout, iya. Jadi, aku belajar. Aku jadi kurang lebih tahu UTBK tuh gimana sih, walaupun nggak ngerasain langsung. Jadi gitulah. Amin. Apapun jalurnya ya, sedikit reminder, kalian masuk PTN tuh mau jalurnya SNM, SBM, Mandiri, kalian nggak perlu minder, nggak perlu malu, karena nanti di kuliah juga nggak ada yang nanyain kalian dari jalur apa. Rata-rata rapor udah jawab ya tadi, 85-an mungkin. SNM kakak dapat di mana? Di UNY deh, Prodi Pendidikan Matematika. Aku ya FMIPA, jurusan Pendidikan Matematika di UNY. Makasih. Aku pakai sertif, itu sertifnya nggak nyambung. Aku kan ngambil pendidikan matematika nih, tapi sertifku debate tingkat kota. Tapi nggak tahu itu sebenarnya dihitung atau enggak. Jadi aku masukin aja, bener-bener wallahu alam gitu. Iya, makasih. Menurutku SNM itu bener-bener enggak itu. Oh, boleh SS. Iya, materinya ini aja. Nanti ada post-test. Buat yang mau SS, ini boleh di SS. Mana ya? Aku sambil baca chat ya, guys. Ada, PPT itu ada. Nanti kalau mau aku share di tele, kalian join tele nggak? Iya. Oh, nggak join. Sorry. Nanti aku share deh di tele kalau kalian join. Cara join telenya gimana, Kak? Aduh, gimana nih? Tanyain sama timnya ya kali ya. Kak, abis SNM kemarin belajar nggak? Masih belajar. Buat bantu teman-teman. Oh, boleh. Kalau mau di Google Drive, aku masukin ke Google Drive aja kali ya nanti ya. Aku send linknya ke sini. Gimana? Mau? Oke, tak bikinin dulu ya. Nih. Sumber belajar UTBK, aku free user Zenius. Sama buku The King, itu aja sih. Ikut TO Pahamify. Post-testnya, kemarin aku nyerahin soal post-testnya ke